Halo semuanya, kali ini kita akan bahas gimana caranya menjadwalkan meeting online atau offline yang mudah tanpa registrasi dengan When to Meet. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Kanarim. Nah, apa sih masalahnya? Jadi, kalau kita menjadwalkan meeting manual, itu biasanya cukup rumit. Kenapa? Karena kita perlu mencatat jadwal kosong semua peserta. Belum lagi kalau misalkan ada beberapa peserta yang memberikan jawaban yang tidak detail. Jadi kita harus follow up lagi dan seterusnya. Nah, terdapat beberapa platform untuk otomatisasi, namun biasanya perlu registrasi, kadang juga berbayar, dan kadang juga sulit untuk dipakai. Jadi tidak user-friendly. Masalah ini jauh jadi lebih kompleks ketika para peserta dari berbagai negara dengan time zone yang berbeda. Karena kalau manual, mereka harus hitung masing-masing nih. Misalkan nih, oh saya pengen kolaborasi dengan orang dari US. Mereka harus hitung waktunya US, di-convert ke waktunya kita jadi jam berapa. Dan itu kalau dihitung secara manual, cukup ribet dan sangat mungkin untuk salah. Saya sendiri punya pengalaman gitu ya. Ada beberapa teman dari negara lain dan ketika meeting mereka salah jam gitu karena salah ngitung konversinya. Nah, dengan when2meet.com ini tidak jadi masalah lagi. Kenapa? Karena when2meet.com ini mengotomatisasi penjadwalan, tapi dia tidak perlu registrasi. Jadi kita nggak perlu khawatir nih, data kita mungkin dipakai buat yang aneh-aneh. Terus berikutnya ini sifatnya gratis. Kita nggak perlu bayar. Mereka mengambil untung dari yang namanya donasi. Dan yang ketiga, menurut saya ketimbang platform-platform lain, ini termasuk yang paling mudah digunakan. Tentu, tidak ada aplikasi yang sempurna. Jadi, kalau untuk when2meet.com, ini disarankan untuk menggunakan tab atau laptop untuk pakainya. Jadi, kalau kita pakai HP, masih bisa, cuman tidak senyaman kalau kita pakai tab atau laptop. Dan saya rasa kekurangan ini juga ada di semua aplikasi-aplikasi sejenis. Oke, tanpa panjang-panjang, kita akan langsung coba ya, gimana sih caranya. Jadi pertama-tama kita buka when2meet.com. Nah, di sini dia akan langsung minta nih, nama eventnya apa, terus waktu yang memungkinkan dari jam berapa sampai jam berapa, dan tanggalnya tanggal berapa. Jadi bisa langsung diisi. Misalkan nih, oke, saya pengen nama eventnya adalah meeting kolaborasi riset. Terus berikutnya, jam kesediaannya. Jam kesediaannya pengennya sih dari jam berapa sampai jam berapa. Ini biasanya ditentukan dari mayoritas peserta. Jadi kalau misalkan nih, meeting kita mayoritas pesertanya dari Indonesia, maka kita akan menyesuaikan waktunya Indonesia. Misalkan, oh ya, jam kerja biasanya mulai, mungkin kalau Indonesia itu mulai dari jam 8. Berarti kita mulai dari jam 8 sampai jam 5, misalkan. Berikutnya, ada yang namanya time zone. Time zone ini juga sama ya, ditentukan oleh mayoritas. Jadi kalau tadi Indonesia, maka kita harus set ke Indonesia. Nah, kenapa punya saya Sydney? Karena kebetulan saya lagi di Australia. Jadi dia otomatis menyesuaikan di mana kita buka websitenya. Jadi kalau kita buka dari Indonesia, Jakarta misalkan, maka time zone-nya akan otomatis ke Jakarta. Kalau saya kebetulan di Sydney, maka dia akan otomatis Sydney. Misalkan pengen diganti gimana? Ya udah, tinggal diganti aja. Di sini, otomatis time zone-nya akan diurutkan berdasarkan benua terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan mau Jakarta, maka carilah dahulu Asia, lalu setelah itu cari yang namanya Jakarta. Oke, ini Jakarta. Nah, setelah itu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, kita pilih harinya. Hari yang memungkinkannya di mana aja nih. Jadi misalkan, oh, saya pengen mungkin minggu depan ya, dari tanggal 22. Kebetulan karena video ini dibuat tanggal 16, ya, 16 Mei. Oke, misalkan 22 sampai 27. Setelah itu saya tinggal klik create event. Nah, setelah itu eventnya sudah jadi. Lalu jadwal kesediaannya juga sudah dibuat nih. Tinggal peserta-pesertanya
mengisi. Gimana cara pesertanya mengisi? Nah, di sini supaya pesertanya bisa mengisi, mereka tinggal kasih link ini aja. Jadi link ini tinggal disebar ke semua peserta, dan mereka tinggal memasukkan jadwal kesediaan mereka. Jadi misalkan nih, oke, saya pengen sebagai orang pertama untuk memasukkan. Maka yang perlu saya lakukan pertama kali adalah saya memasukkan nama saya. Namanya nggak perlu lengkap, bebas ya, terserah mau kita mau nama-nama samaran juga boleh. Tapi yang penting penyelenggara meetingnya tahu itu siapa sebenarnya. Jadi misalkan nih, oh saya pengen kasih nama Oscar. Password ini kalau mau ada boleh, tapi kalau tidak juga nggak masalah. Makanya di sini dibilang opsional. Jadi tadi yang saya bilang ya, kita nggak perlu registrasi sebenarnya. Kita nggak perlu kasih data email, nggak perlu nanti validasi 2 langkah, dan sebagainya, itu nggak usah. Kalau sudah, tinggal sign in. Nah, perhatikan bahwa di sebelah kiri itu akan muncul jadwal yang punya si Oscar. Pertama-tama, semuanya dianggap unavailable atau berhalangan. Nah, nanti tinggal diklik aja jadwal mana yang bisa. Misalkan, oke, saya bisa di hari Senin ya. Hari Senin jam 1 sampai jam 2. Perhatikan di sini, ketika kita klik, otomatis yang di sebelah kanan juga berubah. Ya. Jadi kita bisa lihat nih hasilnya di sebelah kanan. Terus, kalau diperhatikan lagi, lihat di sini waktunya ya. Tadi kan dibilang waktunya saya bilang mulai dari jam 8. Tapi kenapa di sini muncul dari jam 11? Karena tadi di awal saya bilang jam 8 waktu Jakarta. Sedangkan sekarang, ketika saya buka, dia otomatis akan menyesuaikan dengan time zone saya, yaitu adalah waktunya Sydney. Maka ketika saya buka, dia akan otomatis menambahkan 3 jam. Jadi mulai dari jam 11 sampai jam 8 malam. Jadi ini salah satu kelebihannya. Orang buka dari manapun, dia akan menyesuaikan time zone-nya, dan otomatis mudah untuk melakukan penjadwalannya. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau ternyata, misalkan, oh saya nggak jadi, saya nggak bisa ternyata di jam 1 sampai jam 2. Ya udah, tinggal diklik ulang aja, seperti ini. Nah, mungkin kan kalau dilihat, loh, kalau misalkan nih, saya bisa untuk semuanya. Anggaplah misalkan jadwal kerjanya orang tersebut dinamis. Jadi dia bisa dari Senin sampai Jumat, gitu ya, dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Kan capek ya, ngeklik satu-satu. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita pakai yang namanya drag. Drag itu kayak gimana sih? Pertama, kita tekan mouse-nya di bagian yang paling atas, tempat jadwal yang kita bisa, lalu kita arahkan mouse-nya ke bawah. Nah, misalkan seperti ini. Oh, saya bisa, tapi mungkin sampai jam 5. Kalau sudah, mouse-nya dilepas. Lihat. Jadi, otomatis penjadwalannya akan ditandai hijau semua. Kita nggak perlu klik satu-satu, karena kalau klik satu-satu kan capek ya. Gimana kalau misalkan saya pengen ngebatalin? Oh, saya ternyata nggak bisa nih dari jam 11 sampai jam 1 untuk semua hari. Ya udah sama, kita klik di paling atas, kita drag, sampai jam 1. Kita lepas. Seperti ini. Nah, di sini otomatis akan tersimpan. Jadi kita nggak perlu lagi klik tombol save dan sebagainya. Gimana caranya kalau misalnya ada orang kedua? Nah, orang kedua ya ketika dia buka link ini, tampilannya bakal ya sama lagi seperti orang pertama. Akan diminta untuk nama. Jadi misalkan di sini anggap yang kedua adalah Karnalim. Passwordnya opsional, jadi nggak usah diisi. Oke, nah di sini kita bisa mengisi kesediaannya Karnalim. Misalkan, oh Karnalim bisanya nih dari jam 12 sampai jam 3, tapi hanya bisa di hari Senin dan Selasa. Perhatikan di sebelah kanan, ya, sebelah kanan, tampilannya langsung berubah ya. Dan dilihat warna yang hijau banget itu hanya ada di Senin Selasa jam 1 sampai jam 3. Artinya apa hijau banget? Artinya adalah semuanya bisa di sana. Atau kalau misalnya nggak bisa semua, hampir semua bisa di sana. Dan kalau kita hover, kita arahkan mouse ke sini, kita bisa lihat siapa yang bisa. Oh ya, Oscar dan Karnalim. Kalau di pagi, siapa yang nggak bisa? Oh, yang nggak bisa adalah Oscar, kalau dilihat di atas. Terus kalau saya arahkan mouse-nya ke hari Jumat, lihat yang bisa hanya Oscar, dan yang tidak bisa adalah Karnalim. Nah, berikutnya lagi, gimana kalau misalkan nih, ternyata di masa depan misalkan,
oh, saya merasa jadwal saya salah nih. Yang Oscar tuh harusnya hari Jumat jam 1 sampai jam 2 nggak bisa. Gimana caranya? Kan tadi udah kesimpan. Ya udah tinggal masuk lagi dengan nama yang sama. Jadi kalau nama saya tadi Oscar, ya udah saya Oscar lagi. Saya sign in lagi. Oke. Nah, ini adalah jadwal saya yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan oh ternyata saya merasa jadwal saya pengen diupdate, ya udah tinggal masuk lagi dengan nama yang sama. Tentu kalau pengen lebih aman, silakan masukkan password juga. Karena kan kalau dengan cara ini berarti semua orang bisa masuk ya dengan nama kita gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak pengen nih yang di sini jam 1 sampai jam 2, ya udah berarti selesai. Nanti misalkan nih setelah satuan waktu tertentu, misalkan setelah beberapa hari, penyelenggara eventnya bisa lihat dengan cara gimana? Sama, klik link ini. Akan terlihat seperti ini, dia tinggal lihat di sebelah kanan. Oh, ternyata semuanya pada bisanya di hari Senin Selasa jam 1 sampai jam 3. Ya udah, tinggal diadakan eventnya di waktu itu. Oke, jadi seperti itu tentang when to meet, dan menurut saya ini sangat membantu sekali, karena saya sudah cukup banyak pakai juga untuk kolaborasi, dan ini enak untuk dipakai. Terima kasih.